Halo anak-anakku kelas 4. Tetap semangat untuk belajar kan ya? Meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Jangan lupa jaga kesehatan, atur pola makan yang sehat, dan ikuti protokol kesehatan. Hari ini kita kembali belajar bersama. Dan materi yang akan kita pelajari yaitu menghormati hidup. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah mengurniakan kehidupan bagi kami dan semua makhluk di bumi ini. Ajarilah kami untuk senantiasa menghormati dan menjaga hidup kami dan hidup semua makhluk lainnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, berbicara tentang hidup, kehidupan. Nah, kira-kira bagaimana pengalaman kita dalam menjalani hidup ini? Apakah kita bisa mengingat kapan kita mulai hidup? Apakah kita tahu kapan hidup kita akan berakhir? Apakah kita dulu pernah ditawari akan lahir sebagai suku apa, dalam keluarga siapa, dan di negara mana? Sebenarnya hidup itu apa sih anak-anak? Hidup itu anugerah. Hidup itu hadiah. Betapa bahagia yang menyadarinya. Betapa ringan langkah kita. Hidup ini sudah diberikan kepada kita. Selama masih diberikan Tuhan, kita dapat menggunakannya seolah-olah milik diri sendiri. Meskipun kita tahu bahwa hidup ini sebenarnya bukan milik kita. Terlihat dengan adanya peristiwa orang meninggal. Pada saat itu, kuasa manusia tidak dapat lagi berbuat apa-apa atas hidup yang sudah diambil lagi oleh Tuhan. Maka sesungguhnya hidup itu anugerah Tuhan. Hidup ini milik Tuhan, bukan milik manusia. Maka hanya Tuhan yang berhak mengambil hidup manusia. Manusia tidak boleh mengambil hidup orang lain ataupun mengakhiri hidupnya sendiri. Manusia tidak boleh membunuh orang lain atau bunuh diri. Jadi, seperti bunyi perintah kelima dalam 10 perintah Tuhan, yaitu jangan membunuh. Larangan tersebut dapat diartikan secara positif, yaitu agar orang menghormati hidup. Orang yang diajak menghormati hidup, baik hidupnya sendiri, hidup orang lain, dan hidup semua makhluk ciptaan Tuhan. Sebab semua kehidupan itu diberikan oleh Tuhan. Jika demikian halnya, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk hidup kita
dan hidup sesama kita. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan, anak-anak. Misalnya, makan minum yang sehat dan bergizi, menjaga kebersihan, istirahat yang cukup, dengan rajin berdoa dan membangun hubungan baik dengan sesama, membuat kita disukai banyak orang dan jiwanya menjadi tenang. Menghormati hidup berarti melakukan sesuatu yang tidak merugikan badan dan jiwamu maupun jiwa orang-orang di sekitarmu. Anak-anak yang terkasih, menghormati hidup berarti melakukan sesuatu yang berdampak baik terhadap dirimu dan orang-orang di sekitarmu, serta pada alam. Itulah bentuk syukur atas anugerah hidup dari Tuhan. Dengan selalu berusaha menciptakan hidup rukun dan damai bersama sesama, tidak saling mengejek, mau mendengarkan orang lain, mau menghargai orang lain, dan berteman tanpa pandang bulu, berarti kamu telah menghormati kehidupan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus sendiri, seperti dalam Injil Matius bab 5 ayat 21-24. Dalam kutipan perjanjian baru tersebut, Yesus berkata, bukan saja yang membunuh yang harus dihukum, tetapi yang marah pun harus dihukum. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yesus mengajak kita untuk tidak suka marah dan mendendam. Tidak marah saja tampaknya belum cukup untuk membuat hidup itu membahagiakan. Untuk itu, Yesus memerintahkan agar kita berdamai dengan siapapun. Yesus memerintahkan agar kita membangun perdamaian. Begitu pentingnya berdamai itu, sehingga doa pun harus ditinggalkan lebih dahulu untuk berdamai. Anak-anak yang terkasih, jadi hidup itu anugerah dari Tuhan. Untuk itu, Tuhan juga yang berhak mengambil hidup kita. Untuk itu, hormati hidup kita masing-masing dengan cara berbuat hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Manfaatkan hidup sebaik mungkin. Anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Nanti di akhir video akan ada latihan untuk kalian. Silahkan kerjakan secara teliti. Baca petunjuknya. Semoga kalian bisa dan hasilnya pun memuaskan. Sekarang mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.